Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad basal muttaqun. Inna ahsana matuliyahu wal Qur'anul Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah lah. Allazi yang khalaqa telah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi wa anzala dan dia menurunkan minas samai dari langit ma'an air hujan fa'akhraja maka dia mengeluarkan bihi dengannya minas samarati dari buah-buahan rizqan sebagai rizki lakum bagimu wasakhara dan dia telah menundukkan lakum bagimu al-fulka bahtera al-fulka kapal litajriya untuk berlayar fil bahri di lautan bi amrihi dengan perintahnya dengan kehendaknya wasakhara dan dia menundukkan lakum bagimu al-anhara sungai-sungai wasakhara dan dia telah menundukkan lakum bagimu asyamsa matahari wal qamara dan bulan daibaini keduanya tetap beredar wasakhara dan dia menundukkan lakum bagimu al-laila malam wan nahara dan siang
wa atakum, dan dia memberimu, min kulli ma, dari segala apa yang, sa'altumuhu, kamu memohon kepadanya, wa in, dan jika, ta'uddu, kamu menghitung, ni'matallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak dapat menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, la dolumun, sangat dolim, kafarun, sangat ingkar. Allahu, Allah lah, allazi, yang, khalaqa, telah menciptakan, as-samawati, langit, wal arda, dan bumi, wa anzala, dan dia telah menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air hujan, fa akhraja, maka dia mengeluarkan, bihi, dengannya, minas samaroti, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagimu, wasakhara, dan dia telah menundukkan, lakum, bagimu, al-fulka, bahtera, al-fulka, kapal, litajriya, untuk berlayar, fil bahri, di lautan, bi amrihi, dengan perintahnya, dengan kehendaknya, wasakhara, dan dia menundukkan, lakum, bagimu, al-anharo, sungai-sungai, wasakhara, dan dia menundukkan, lakum, bagimu, asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan, daibaini, keduanya tetap beredar, wasakhara, dan dia menundukkan, lakum, bagimu, al-laila, malam, wan nahara, dan siang, wa atakum, dan dia memberikan kepadamu, min kulli ma, dari segala apa yang, sa'altumuhu, kamu memohon kepadanya, wa in, dan jika, ta'uddu, kamu menghitung, ni'matallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak bisa menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, la zalumun, sangat dolim, kafarun, sangat ingkar. Allahu, Allah lah, allazi, yang, khalaqa, telah menciptakan,
as-samawati langit, wal ardo dan bumi, wa anzala dan dia telah menurunkan, minas samai dari langit, ma'an air hujan, fa akhraja maka dia mengeluarkan, bihi dengannya, minas samarati dari buah-buahan, rizqan sebagai rizki, lakum bagimu, wasakhara dan dia telah menundukkan, lakum bagimu, al-fulka bahtera, al-fulka kapal, litajriya untuk berlayar, fil bahri di lautan, bi amrihi dengan perintahnya, dengan kehendaknya, wasakhara dan dia telah menundukkan, lakum bagimu, al-anhara sungai-sungai, wasakhara dan dia telah menundukkan, lakum bagimu, asyamsa matahari, wal qamara dan bulan, daibaini keduanya tetap beredar, wasakhara dan dia telah menundukkan, lakum bagimu, al-laila malam, wan nahara dan siang, wa atakum dan dia memberikan kepadamu, min kulli ma dari segala apa yang sa'altumuhu kamu memohon kepadanya, wa in dan jika ta'uddu kamu menghitung, nikmatallahi nikmat Allah, la tuhsuha maka tidak bisa menghitungnya, innal insana sesungguhnya manusia, la zalumun sangat dolim, kafarun sangat ingkar. Adaratul kiram ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Berkuasa. Demikian banyaknya telah memberikan berbagai macam kenikmatan, dan semua itu bil khusus ditujukan bagi yang namanya manusia. Dari semenjak penciptaan langit, penciptaan bumi, langit dijadikan sebagai atap dan bumi dijadikan sebagai hamparan. Langit bukanlah ruangan yang kosong. Kerap kali disebut ruangan angkasa dengan segala benda-benda langitnya, termasuk planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya, dan sebagian dari planet itu adalah bumi yang kita pijak. Nah, ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia, bagi kelangsungan kehidupan manusia. Benda-benda langit di ruang angkasa semuanya berjalan pada garis edarannya, disiplin, sesuai dengan aturan. Karena andaikan sudah tidak berjalan pada aturannya, pada garisnya, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Ingat, ini semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam surat Ibrahim dari ayat 32 sampai ayat 34. Allah lah, bukan siapa-siapa, bukan yang lain, tapi Allah lah. Allazi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit sebagai atap dan bumi sebagai hamparan. Langit dengan seluruh isinya, bumi dengan seluruh isinya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, maha agungnya Allah, maha akbarnya Allah, maha kuasanya Allah. Wa anzala, dan dia menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air hujan. Dengan sebab air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, fa'akhraja bihi minas samaroti, maka dia mengeluarkan dengannya, dengan sebab air hujan, minas samaroti, dari buah-buahan. Perhatikan, pikirkan, diselidiki, sehingga pada akhirnya
kita akan meyakini atas kekuasaan Allah. Turun air hujan, bumi menjadi subur. Dengan suburnya tumbuhlah beraneka ragam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Buah-buahan yang beraneka ragam jenis, beraneka ragam rasa, beraneka ragam bau. Kalau kita hendak mencoba menghitung jenis jeruk saja, dan kita merasakan rasa hanya dari satu jenis buah-buahan jeruk saja, sudah beraneka ragam. Saya yakin ibu dan bapak karena ahli makan, cing tataan ngaran-ngaran jeruk we heula. Awas ulah nyebutkeun jeruk pamere ulah. Jenis-jenis jeruk we heula sok. Jeruk nipis, jeruk purut, jeruk lemon, jeruk Bali, jeruk Garut, jeruk Bandung, jeruk Sumatera, jeruk apa lagi? Si mana lagi? Jeruk Brastagi, jeruk itu baru kita menyebutkan satu jenis saja. Jeruk nipis dengan jeruk purut beda rasanya. Beda. Jeruk Garut dengan jeruk Brastagi beda rasanya. Jeruk Bali dengan jeruk manis beda rasanya. Nah, kalau kita berpikir hanya baru satu jenis saja buah-buahan, subhanallah, maka kita akan menemukan dan sampai pada kesimpulan demikian maha agungnya Allah, maha akbarnya Allah. Belum lagi buah-buahan yang lain. Bau jeruk nipis dengan jeruk purut beda. Beda. Sampai-sampai dari baunya saja kita sudah bisa membedakan. Apalagi jeruk yang busuk dengan jeruk yang segar. Pada saat ini sering-seringlah orang ambe-ambean. Sabab lamun geus teu bisa ngambe paur. Subhanallah, baru dari satu jenis saja. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan fa akhraja bihi minas samarati. Bermacam-macam buah-buahan, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Yang lagi hebatnya lagi satu pohon itu kadang berbeda-beda dalam rasanya. Ada yang manis, aya nu hasem, bahkan aya jeruk nu pahit.
aya nu ngeunah dalam artian langsung untuk dimakan. Ada yang tidak enak bila langsung dimakan, tapi harus diolah dulu. Ini menandakan kekuasaan Allah. Mana jeruk yang enak dimakan? Pamere. Ulah nyebutkeun brastagi ge meuli marda seueur. Nupang nikmat nama lintang ti jeruk naon? Jeruk pamere. Nupang riweuh-riweuhna jeruk naon? Jeruk menang maok. Punten bisa anu sok ngalangkung ka buana. Sanes milaraan, eta mah ngahaja lauk naon jeruk deleh tah mah. Bukan untuk dimakan tapi hanya untuk dilihat. Dikecualikan bagi mereka yang ngidam, boleh rek dipasihan. Lamun nu ngidaman rek dibere daunna. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita saja, Pak. Nepikeun kalamun urang di piwarang nataan nama rumput sigana. Tepati apa da urang mah jukut teh nu apal teh naon? Poh-pohan. Balakaciut. Babadotan. Jelas lebih banyak nama rumput yang tidak kita kenal. Nah itu semua disebabkan dengan turunnya air hujan. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Dan untuk apa Allah menurunkan air hujan? Bumi ini supaya subur. Bumi ini supaya memberikan manfaat. Bagi siapa? Maka disebutkan dalam ayat ini rizqal lakum, sebagai rizki bagimu. Maka orang wajib bersyukur. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kemanfaatannya itu diperuntukkan bagi kita manusia. Rizqalakum. Diulang, Allah menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Allah menurunkan air hujan. Di mana air hujan itu terjadi dari penguapan. Air-air yang ada di muka bumi yang tadinya pun asalnya dari air hujan. Dengan sebab air hujan tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Disebut buah-buahan, bukan berarti dengan sebab air hujan itu hanyalah tumbuh buah-buahan, tapi ini cenderung memberikan pemahaman bahwa ketika bumi dituruni air hujan, kemudian jadilah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, disebut buah-buahan di sini memberikan gambaran semua yang jadi itu memberikan manfaat. Itu semua adalah rezeki. Bagi siapa? Lakum, bagimu. Siapa kamu di sini? Manusia. Tidak terhenti sampai di sana.
wasakhara, dan dia menundukkan lakum bagimu al-fulka bahtera. Dengan ayat ini, dengan kalimat wasakhara, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mampu menciptakan teknologi. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir bagaimana caranya supaya lautan yang diciptakan oleh Allah kembali memberikan manfaat kepada manusia, ya ditundukkan. Arti dan maksudnya Allah menundukkan, Allah kasih kemampuan kepada manusia untuk berpikir, memberikan ilmu, memberikan kemampuan supaya manusia bisa menciptakan teknologi kumaha carana sangkan kapal bisa berlayar di atas lautan. Itu yang dimaksud dengan Allah menundukkan. Ibu bapak jangan salah, bobot kapal itu bukan bobot ringan-ringan. Kapal laut itu. Maka kita pernah mendengar ada kapal laut yang tenggelam. Awas. Sebagai orang yang beriman, karena pada hakikatnya secanggih apapun kemajuan teknologi, bagi kita sebagai kaum yang beriman, berlayarnya kapal, berlayarnya bahtera di tengah lautan, itu semua adalah bi amrih. Artinya atas perintah dan kehendak Allah. Maka meskipun seapik apapun, sehebat apapun teknologi, jika Allah sudah menghendaki untuk tenggelam, ya tenggelam. Jadi semua ini yang mengendalikan adalah Allah. Allah menaklukkan, Allah menundukkan. Artinya Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir. Memberikan kemampuan kepada manusia untuk menciptakan teknologi. Sehingga hamparan lautan yang demikian luas bisa diambil manfaatnya. Keresaha manusia. Bisa dijadikan sebagai jalan untuk menempuh perjalanan ke satu tempat atau mengangkut barang. Yang semua itu kemanfaatannya bagi manusia. Nah itu yang dimaksud dengan wasakhara lakum. Wasakhara lakumul anhara. Dan dia menundukkan lakum bagimu al anharo, sungai-sungai. Demikian pula banyak aliran sungai. Banyak di muka bumi ini sungai-sungai yang besar. Sungai-sungai yang luas. Maka Allah tundukkan supaya semuanya memberikan manfaat. Di tempat lain, daerah lain, negara lain, kadang-kadang sungai dijadikan sebagai jalan transportasi. Bahkan kita pernah melihat dan mendengar ada pasar di atas sungai. Itu semua karena sungai ditundukkan. Artinya Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir bagaimana memanfaatkan sungai ini. Karena semuanya diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Sok coba pangitungkeun, pangmilangkeun kenikmatan ti Allah.
Tidak terhenti sampai sana. Wasakhara lakumus syamsa. Allah menundukkan matahari wal qamara dan bulan. Beredar pada garis edarnya. Disiplin, tidak saling mendahului. Sehingga tidak terjadi benturan. Maka ketika sudah tidak berjalan lagi pada garisnya, kiamatlah terjadi. Demikian pun dalam kehidupan di dunia ini, andaikan manusia sudah tidak tepat pada aturannya, andaikan manusia dalam kehidupan sudah pada keluar dari aturan-aturannya, ini pun akan menggiring kepada kehancuran. Makanya menjelang kiamah itu manusia hirup geus teu make aturan. Nah, demikian pun matahari, demikian pun bulan, demikian pun planet-planet yang lainnya, jika sudah tidak beredar lagi pada garisnya, artinya saling mendahului, maka yang akan terjadi adalah benturan dan kiamatlah yang akan terjadi. Matahari ditundukkan oleh Allah dan ini adalah kemanfaatan bagi manusia. Satu di antaranya kita mampu melakukan perhitungan. Perhitungan hari, perhitungan bulan. Demikian pun bulan. Jadi pada intinya Ibu, apapun yang diciptakan oleh Allah itu adalah bagi kemanfaatan manusia. Dan semua itu berupa nikmat. Bisa dibayangkan andaikan matahari terbitnya bermalas-malasan. Seenaknya. Kadang-kadang keur hoream sapoe teu bijil. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini. Bagaimana dunia ini. Nah itu semua ditundukkan oleh Allah. Wal qamara daibaini, keduanya tetap beredar. Wasakhara, dan dia menundukkan lakum bagimu al-laila, malam. Wan nahara, dan siang. Siang tidak menyusul malam. Malam tidak mendahului siang. Ada waktunya malam, ada waktunya siang. Ini pun kemanfaatan bagi manusia. Siang silahkan gunakan untuk berikhtiar. Siang gunakan silahkan untuk bekerja, untuk kasab, dan ketika malam datang, sehingga suasananya dapat kita rasakan, malam itu tenang. Karena Allah sengaja menciptakannya supaya manusia bisa beristirahat, mengambil kembali kekuatan untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan kegiatan esok hari. Ini semua diperuntukkan bagi manusia. Allah menundukkan malam, Allah menundukkan siang. Wa atakum min kulli ma, dan dia memberikan kepadamu min kulli ma, dari segala apa yang sa'altumuhu, kamu memohon kepadanya. Bahkan apa yang tidak kita mohonkan Allah berikan. Nah, sing gardek hate, sing pinuh keyakinan bahwa Allah itu memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Bahkan apa yang tidak kita mohonkan pun Allah kasih kepada kita. Maka berbesarlah hati, besarlah harapan kita, disertai dengan keyakinan ketika kita berdoa, ketika kita memohon, maka yakinlah Allah akan memperkenankan. Karena Allah, jangankan apa yang kita mohonkan, yang tidak kita mohonkan pun Allah berikan. Bersyukurlah kita tidak pernah memohon hidup kepada Allah. Pernah ente?
Gak pernah. Gak pernah kita memohon, meminta hidup kepada Allah. Gak pernah Allah kasihkan. Banyak hal-hal yang tidak kita mohonkan Allah berikan. Makanya setelah kita sebutkan, meskipun hanya dengan sepintas, dari semenjak penciptaan langit, penciptaan bumi, Allah menurunkan air hujan dari langit sebagai sumber rezeki. Allah mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan itu semua adalah rezeki bagimu. Allah menundukkan bahtera untuk berlayar di tengah lautan. Allah menundukkan bagimu sungai-sungai. Allah menundukkan matahari dan bulan. Keduanya tetap beredar. Allah menundukkan malam dan siang. Dan Allah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Setelah kita menyebutkan semua itu, andai akan ada percobaan, coba-coba menghitung kenikmatan. Bukan dalam artian tidak boleh, namun wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung, mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepadamu wahai manusia, silahkan adakan percobaan, silahkan lakukan hitung kenikmatan dari Allah. Namun maaf, pada kenyataannya la suha, kamu tidak dapat menghitungnya karena demikian banyaknya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Tong borok ning make ejeng ngitung sapoe popoean, mimingguan, bebulanan, tatahunan nepikeun ka urang hirup keneh dina poe ieu dalah sajongjongan ge. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak akan dapat dihitung. Kita duduk saat ini berbagai kenikmatan. Batur mah dina saat ieu aya nu teu bisa diuk. Orang lainnya pada saat ini ada yang sedang sulit bernapas. Batur mah dina saat ieu aya anu sedang bergoncang jiwanya. Atak moal kahitung kanikmatan. Entong boroning make ejeng poe, minggu, bulan, tahun, nikmat nu sajongjongan nu dipasikeun ku Allah ge geus moal bisa kahitung. Ini karena saking besar dan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Silahkan Bu, silahkan Pak mau mencoba menghitung. Tapi maaf, tidak akan dapat menghitungnya. Maka pantaslah bagi orang yang mengingkari kenikmatan, tidak mensyukuri kenikmatan, diancam dengan adab yang sangat keras. Innal insana, sesungguhnya manusia yang disebutkan dalam ayat ini adalah manusia yang kafir. La dzulumun, sangat dolim. Artinya mereka tidak mensyukuri kenikmatan Allah. Jangankan mensyukuri, yang terjadi malahan kafarun, sangat ingkar, mengingkari kenikmatan dengan selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu adalah orang yang sangat dolim, orang yang sangat ingkar. Seharusnya mensyukuri nikmat Allah, tapi mereka isi hari-harinya justru dengan berbuat kemaksiatan terhadap Allah. Itulah yang disebut dengan sangat dolim dan sangat ingkar. Mudah-mudahan beberapa ayat dari surat Ibrahim yang kita bahas pada kali ini memberikan satu pemahaman, memberikan satu penjelasan kepada kita, sehingga kita menyadari demikian besar dan banyaknya kenikmatan dari Allah, dan semuanya itu diperuntukkan bagi manusia.
dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita mampu mensyukuri segala kenikmatan. Amin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.